Hai semuanya, Assalamualaikum. Belajar bareng Bu Tiwi kembali hadir. Kali ini pada segmen berkisah ketiga, Ibu akan menceritakan sebuah cerita rakyat dari Sumatera Utara, tepatnya Deli Serdang. Kisah ini diceritakan kembali oleh Dr. Murti Bunanta dalam sebuah buku terbitan Kompas Gramedia. Ayo kita simak kisah petualangan seru kali ini. Sudah siap? Ayo kita mulai. Anak kucing yang manja. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang adil dan bijaksana. Raja sangat dicintai seluruh rakyatnya. Rakyat hidup berkecukupan dalam negara yang makmur dan tentram. Akan tetapi, raja tidak berputra. Untuk menemani dan menghibur diri, raja memelihara berbagai jenis binatang di istananya. Semua binatang amat disayanginya. Terlebih-lebih kucingnya yang mempunyai anak seekor. Anak kucing sangat manja, lagi pula pemalas. Tiba-tiba, pada suatu hari, istana raja habis terbakar. Ibu kucing dan anaknya menyelamatkan diri ke hutan. Kehidupan di hutan amat berbeda dengan kehidupan di istana. Karena di hutan makanan harus dicari terlebih dahulu. Anak kucing yang terbiasa disediakan segala makanannya ketika hidup di istana tidak dapat meninggalkan sifat-sifat buruknya. Ia selalu minta dicarikan makanan oleh ibunya. Karena selalu bekerja keras, ibu kucing makin lama makin bertambah tua dan renta. Ia menasihati anaknya yang pemalas untuk mengubah sifatnya. Akan tetapi, anaknya tidak mau menerima nasihat ibunya dan pergi meninggalkannya. Si anak kucing yang manja terus berjalan. Setelah letih berjalan, berhentilah ia di sebuah tempat. Ketika ia sedang memikirkan bagaimana caranya agar dapat hidup senang seperti sedia kala, terasa olehnya sengatan sinar matahari yang panas. Andai saja aku beri bukan matahari, pastilah hidupku akan senang. Demikianlah angan-angan yang timbul dalam hatinya. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya sampai menemui matahari. Kata anak kucing, Matahari, matahari, maukah engkau menjadi ibuku? Aku ingin menikmati hidup senang seperti dirimu. jawab matahari, hidupku tidak seperti yang kau sangka, anak kucing. Kabut sering datang menggangguku. Kalau begitu, biarlah kabut saja yang kujadikan ibuku. Lalu, anak kucing yang manja itu meninggalkan matahari dan meneruskan perjalanannya untuk mencari kabut. Ketika bertemu dengan kabut, si anak kucing berkata, Kabut, kabut, maukah engkau menjadi ibuku? Aku ingin menikmati hidup senang seperti hidupmu. Kata matahari, engkau lebih unggul sebab sering mengganggu dia. Tetapi kabut mengeluh bahwa meskipun ia lebih unggul dari matahari, angin selalu menimbulkan kesusahan baginya. Katanya, jika angin datang menyerangku, maka badanku bercerai-berai. Aku diterbangkan ke sana, kemari, sehingga akhirnya hancur lebur menjadi air. Karena itu,
anak kucing memutuskan untuk mendatangi angin. Ketika bertemu dengan angin, berkatalah anak kucing, Angin, angin, maukah engkau menjadi ibuku? Aku ingin menikmati hidup senang seperti dirimu. Kata kabut, engkau dapat mencerai-beraikan dia dan menghancurkannya menjadi air. Sang angin membenarkan apa yang dikatakan kabut. Tetapi bukit yang tinggi sering menimbulkan masalah baginya. Katanya, bagaimanapun bebasnya aku bergerak, tetapi jika di mukaku ada sebuah bukit yang tinggi, aku terpaksa menghindar agar perjalananku tidak terhalang. Mendengar keluhan angin, anak kucing pergi meninggalkan angin dan melanjutkan perjalanannya menemui bukit. Begitu berjumpa dengan bukit yang tinggi, anak kucing menyampaikan angan-angannya. Bukit, bukit, maukah engkau menjadi ibuku? Aku ingin hidup senang seperti dirimu. Kata angin, kau lebih unggul karena dapat menghalangi perjalanannya. Akan tetapi, bukit berkata kepada si anak kucing tersebut, Anak kucing, jika engkau ingin mendapatkan kesenangan, datangilah kerbau, sebab kerbau hidup lebih senang dariku. Ia lebih kuat dan sering menanduk badanku sehingga tubuhku rusak binasa, rata dengan tanah. Segera, anak kucing yang manja itu melanjutkan perjalanannya. Setelah cukup jauh, berjumpalah ia dengan kerbau. Kerbau, aku datang kepadamu karena aku ingin hidup senang. Aku sudah menyampaikan keinginanku kepada matahari, lalu kabut, kemudian angin dan bukit. Tetapi selalu ditolak karena ada saja yang lebih kuat dan unggul. Terakhir, kata bukit, kau lebih senang dari dia karena kau dapat membinasakan dia rata dengan tanah. Mendengar perkataan si anak kucing, kerbau berkata bahwa ia tak bebas dari kesusahan. Kalau rotan mengikat dirinya, dia akan sulit bergerak. Maka dianjurkanlah si anak kucing untuk mencari rotan saja. Sementara itu, si anak kucing manja belum mau putus asa. Meskipun mulai letih berjalan, dicarinya rotan sampai berjumpa. Kata anak kucing kemudian, Rotan, rotan, aku disuruh kerbau menjumpaimu. Kata kerbau, kau bisa mengikat badannya sehingga ia sulit bergerak. Kau tentu yang paling unggul. Aku ingin hidup senang. Jadi, maukah engkau menjadi ibuku? Akan tetapi, rotan pun menolak permintaan anak kucing, sebab hidupnya tidak selalu senang. Ada musuh yang selalu mengganggunya, yaitu si tikus. Lalu rotan menjelaskan, Memang, aku bisa mengikat kerbau. Tetapi, aku punya musuh yang amat berbahaya. Jika tikus datang menggigit tubuhku, rasanya sakit bukan alang kepalang. Lagi pula, badanku makin lama makin bertambah pendek karena digigit binatang kecil itu. Maka anak kucing dinasehati rotan untuk mencari tikus saja, agar ia dapat memperoleh kesenangan yang diharapkannya. Kegagalan yang berturut-turut untuk mencari ibu yang lebih baik hampir-hampir mematahkan semangat si anak kucing. Akan tetapi ia terus bertahan.
ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya untuk menjumpai tikus. Siapa tahu sekali ini dia berhasil. Demikianlah pikir si anak kucing manja. Akhirnya, dengan nafas yang terengah-engah, anak kucing berhasil menemukan tikus. Ia lalu menceritakan seluruh pengalamannya dari mulai menemui matahari sampai berjumpa dengan rotan. Anak kucing kemudian segera meminta tikus menjadi ibunya. Katanya, Aku telah lelah berjalan mencari ibu yang lebih baik untukku, tapi selalu saja gagal. Mungkin kaulah ibu yang tepat untukku. Aku ingin hidup senang. Maukah engkau menjadi ibuku? Mula-mula tikus senang mendapat pujian dari si anak kucing. Akan tetapi, setelah diingat-ingatnya, disadarinya bahwa ia mempunyai juga kelemahan. Lalu diceritakannya kepada si anak kucing. Cit, cit, cit. Aku memang hidup senang, tetapi hidupku senantiasa dalam bahaya. Karena seekor kucing tua lagi kurus yang selalu menunggu aku lengah. Cit, cit, cit. Jika aku berhasil ditangkapnya, maka berakhirlah hidupku. Ketika mendengar cerita si tikus, tiba-tiba si anak kucing manja teringat ibunya. Pikirnya, jangan-jangan kucing tua itu adalah ibunya sendiri. Untuk mendapatkan kepastian, anak kucing kemudian menanyakan hal itu. Siapakah kucing tua yang kau maksudkan itu? Apakah kucing itu seekor kucing betina tua yang hidup sendiri di tengah hutan? Cit, 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 cit. Betul, itulah kucing tua yang kumaksudkan, jawab si tikus. Mendengar jawaban tikus, anak kucing yang manja berterus terang bahwa itulah ibunya yang selama ini dilupakannya. Akhirnya, anak kucing sadar akan kekeliruannya selama ini. Ia memutuskan untuk kembali pulang ke rumah untuk menemui ibunya yang sudah tua itu. Diakuinya bahwa kesenangan yang selama ini dicarinya haruslah dicari dari ibunya sendiri. Ketika berjumpa dengan ibunya, anak kucing segera meminta maaf. Ibu kucing amat bahagia mendapatkan anaknya telah kembali dan menyadari kesalahannya. Sejak itu, anak kucing yang manja mengubah sifatnya yang pemalas dan menjadi anak yang rajin serta patuh kepada ibunya. Dan mereka pun hidup bahagia selama-lamanya. Nah anak-anak, sekian sesi berkisah hari ini. Semoga menginspirasi kita semua agar selalu menghargai orang tua ya, terutama ibu kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum dan